Halo, apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Janis di sini. Kita sama-sama akan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama akan nyanyikan lagu Mas PT bersama-sama. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mas PT bersama-sama. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPID berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPID. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Untuk itu, mari semua kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Muda-Mudi 4 ayat 1. Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Adik-adik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami tertuju pada ibadah ini dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan sama-sama membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Mazmur pasal 100 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Muda-Mudi 26 ayat 1. Dalam nama Yesus. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami pada pagi hari ini. Untuk kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk fokus dan konsentrasi, sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati Kak Jani yang memberitakan firman. Kiranya firman yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan Yesus dan memberkati setiap orang yang mendengar dan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kita mulai. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang kita baca tadi merupakan suatu surat, ya. Surat yang ditulis oleh, ya betul, ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapa surat ini ditujukan? Ya, itu lagi. Surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, orang-orang pendatang ini, adik-adik, adalah orang-orang Kristen yang tinggal sebagai pendatang di daerah-daerah tadi, ya, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak sama dengan mereka, ya. Mereka tentunya menghadapi tantangan-tantangan sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah masyarakat mereka saat itu. Nah, surat ini dituliskan Rasul Petrus kepada mereka untuk menguatkan mereka, meneguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka teguh berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu tadi merupakan bagian pertama dari bacaan kita, ya adik-adik, ya. Bagian kedua yang kita baca dari bacaan kita tadi adalah di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, berjudul pengharapan, iman, dan kasih. Bagian kedua dari surat Petrus yang kita baca tadi, ya, berisi pengajaran Rasul Petrus kepada jemaat atau orang-orang pendatang, orang-orang Kristen yang hidup di daerah-daerah tadi sebagai pendatang. Isinya adalah ada 3 hal, ya adik-adik, ya, yang kakak bisa catat dari pengajaran Rasul Petrus di sini adalah yang pertama, Rasul Petrus mengatakan bahwa karya keselamatan Allah yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu membawa suatu kehidupan yang baru bagi manusia berdosa. Ya. Kematian Tuhan Yesus memang membuat para pengikutnya hancur, ya, karena mereka merasa bahwa kok Tuhan Yesus mati, ya. Mereka seakan-akan kehilangan pengharapan. Namun kita tahu, ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus tidak mati saja, tapi Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit dan antara orang mati, dan itu yang menjadi pengharapan, kekuatan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi pengharapan, ya, pengharapan akan adanya suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan tersimpan di surga. Ya, itu tadi kita baca dalam bacaan kita ayatnya yang keempat. Ya. Ini pengajaran Rasul Petrus yang kedua. Pengajaran yang kedua, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa sebagai orang-orang percaya, jemaat Kristen yang mula-mula ini mempunyai hak-hak istimewa. Yaitu apa? Mereka dipelihara oleh Allah selama hidup mereka di dunia sampai akhir zaman, dan mereka akan menerima anugerah keselamatan yang disediakan Allah bagi mereka.
Itulah yang ditulis di dalam ayat yang kelima bacaan kita tadi. Ya. Jadi pengajaran pertama dan pengajaran kedua mau menegaskan kepada jemaat Kristen mula-mula yang hidup sebagai pendatang di tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahwa kamu jangan khawatir, teladan kamu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus Kristus lahir, mati, dibangkit. Ya. Nah, adik-adik, hal yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kita tadi adalah karena pengharapan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka orang percaya harus selalu bergembira, meskipun karena iman percaya mereka, pasti mereka mengalami penderitaan. Mereka mengalami kondisi yang tidak nyaman, ya, di tengah-tengah kehidupan mereka, di antara bangsa-bangsa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen akan selalu bergembira. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada mereka pada saat Tuhan Yesus datang. Itu namanya pengharapan. Ya, adik-adik ya. Penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus itu tidak sama dengan penderitaan kalau misalnya kita melakukan suatu kejahatan, ya adik-adik ya. Contoh, seorang pencuri, ya, ketika dia melakukan suatu tindakan pencurian, kemudian dia tertangkap, ya, dia kan diadili, kemudian dia dihukum di penjara, dia menderita. Tapi penderitaan itu karena dia melakukan suatu kejahatan. Tidak sama dengan penderitaan karena percaya Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Yang dimaksud oleh Rasul Petrus di sini. Jadi penderitaan karena mengikut Yesus itu contohnya apa Kak? Misalnya begini. Misalnya karena adik-adik percaya Tuhan Yesus, maka teman-teman adik-adik mengejek adik-adik, mengolok-olok, atau tidak mau berteman dengan adik-adik. Itu penderitaan. Kemudian ketika adik-adik memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik, contohnya adik-adik tidak mau mencontek, padahal semua orang dalam kelas, dalam sekolah adik-adik itu mencontek. Adik-adik memilih untuk tidak mencontek, ya. Akibatnya apa? Adik-adik dibenci oleh teman adik sendiri. Bahkan adik-adik mungkin dikucilkan, tidak punya teman. Itu penderitaan adik-adik karena melakukan kehendak Tuhan. Nah, Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat Kristen mula-mula saat itu bahwa orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus pasti akan mengalami penderitaan yang semacam itu. Tapi mereka tidak boleh sedih, tidak boleh kecil hati. Kenapa? Karena pengharapan akan sukacita, akan suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu dan tersimpan di surga itu akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, jadi kehidupan sebagai orang Kristen, ya, menurut pengajaran Rasul Petrus itu bukan hidup yang enak-enak aja, hidup yang tidak ada tantangan, tidak ada pencobaan, tidak ada penderitaan, tidak. Tapi hidup orang Kristen atau hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lepas dari penderitaan. Ya, memang sulit adik-adik, tapi harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena ini akan membuat iman kita semakin kuat, dan dengan iman serta pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama kita, apapun kondisinya. Ya, meskipun orang lain membenci kita, kita akan tetap bisa mengasihi. Meskipun kita dihina, diejek, tetapi kita justru menghormati, kita mengasihi. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan, kita dimampukan untuk tidak egois. Kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Itulah adik-adik ya, iman yang teguh
serta pengharapan yang kokoh terhadap Tuhan Yesus akan memampukan orang Kristen melakukan perbuatan kasih terhadap sesamanya. Dan Rasul Petrus juga mengatakan, tidak masalah jika kita atau mereka pada saat itu ya, jemaat Kristen mula-mula belum pernah melihat Yesus atau berjumpa dengan Yesus. Ya, kita sekarang juga tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang pernah ketemu Tuhan Yesus? Melihat Tuhan Yesus? Nggak ada ya, kakak juga belum pernah. Yang kakak pernah lihat mungkin foto-foto ya, atau mungkin video-video yang diperankan oleh orang. Tapi itu bukan Tuhan Yesus. Kita semua belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita percaya dan kita mengasihi Dia kepada Tuhan ya. Kita bergembira karena sukacita yang akan diberikan kepada kita, yaitu janji keselamatan, akan kita terima pada saat Yesus datang kedua kali. Ya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Di dalam nama Tuhan itu ada kuasa, ada mujizat. Kita percaya itu. Tadi kita udah nyanyi lagu itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan ya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Sukacita orang percaya, sukacita orang Kristen pengikut Yesus adalah sukacita yang berpengharapan. Bukan sukacita yang semu atau fana, tapi sukacita yang sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita semua hal itu ya. Nah, adik-adik, iman kepada Yesus Kristus membuat orang Kristen Yahudi bersukacita dan berpengharapan akan janji keselamatan, meskipun mereka harus menderita sebagai pengikut Kristus. Iman serta pengharapan itu memampukan untuk melakukan kasih terhadap sesama dalam kondisi apapun. Sekarang, adik-adik, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik dan kakak lakukan di era sekarang ini dari pengajaran Rasul Petrus yang kita renungkan bersama tadi. Bagaimana supaya kita memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus? Adik mungkin masih kecil secara usia ya. Tapi adik-adik bisa memiliki iman dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adik-adik harus percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik secara pribadi. Percaya Tuhan Yesus bukan karena orang tua. Percaya pada Tuhan Yesus karena pengakuan adik-adik sendiri dalam hati bahwa adik-adik percaya Tuhan Yesus. Nah, ya. Kemudian berdoa. Setelah kita percaya Tuhan Yesus telah anugerahkan iman kepada kita, kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau menjaga atau membina hubungan baik dengan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita iman, yang sudah menganugerahkan kepada kita janji keselamatan. Kita harus menyediakan waktu dalam 24 jam hidup kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jangan waktu kita habis begitu aja untuk melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita, hobi kita, tapi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Ada SBTH, Sabda Bina Teruna Harian. Itu bisa kalian baca. Ya. Kalau buat orang dewasa ada SBU dari DPID, Sabda Bina Umat. Itu harus dibaca. Untuk apa? Untuk kita setiap hari membaca firman Tuhan, bertekun dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi adik-adik, iman itu sudah diberikan Tuhan pada kita. Kita sudah mengaku Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi iman itu tidak boleh diam sampai di situ. Iman itu harus bertumbuh.
untuk bertumbuh, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus lakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, itu merupakan suatu proses, ya. Kita nggak tahu kapan akhirnya, ya, sampai Tuhan Yesus panggil kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi yang pasti kita harus tahu mulainya. Kapan mulainya, Kak? Bukan nanti setelah adik-adik besar, tapi sekarang. Sekarang waktunya adik-adik untuk memulai proses itu. Beriman kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan berpengharapan pada Tuhan, mengasihi sesama. Mulai sekarang, mumpung masih kecil. Baik, ya. Kemudian, apalagi yang kita bisa pelajari dari pengajaran Rasul Petrus ini? Yang kedua, ya, yang pertama, bagaimana caranya memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman percaya kepada Tuhan Yesus itu lebih dari sekedar percaya. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah kita harus mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain. Orang percaya Tuhan Yesus tidak boleh percaya yang lain. Apa? Misalnya logika, ya, kemudian ilmu pengetahuan, ya, dan hal-hal yang lain yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita lebih mengandalkan hal itu daripada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus, lakukan, buktikan. Bukan hanya kita ngomong, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan Yesus. Setiap kegiatan kita selalu berdasarkan logika kita, tidak ada iman kita. Lalu bagaimana dengan ilmu pengetahuan, Kak? Ilmu pengetahuan baik, gunakan ilmu pengetahuan untuk membantu memudahkan kehidupan kita di dunia, tapi tidak untuk menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Beda, ya. Oke, adik-adik. Jadi iman kepada Tuhan Yesus mempercayakan seluruh hidup kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan jika kita mengalami penderitaan oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan, jangan mundur, jangan anggap itu sebagai penghalang, tapi jadikan penderitaan itu sebagai sarana Allah memurnikan iman percaya kita. Jadi iman percaya kita, Rasul Petrus tadi katakan, seperti emas. Ya, adik-adik tahu emas kan? Tambang emas itu, ya. Di alam semesta, emas itu tidak berbentuk yang bagus gitu, ya. Untuk menjadi bentuk yang bagus seperti perhiasan, kemudian gelang, kalung, cincin dan sebagainya, emas itu mengalami satu proses yang panjang, lama, berat, sakit, ya, tentunya adik-adik, ya. Yaitu seperti apa? Dipanaskan. Emas itu dipanaskan sampai suhu yang amat tinggi. Setelah dipanaskan, kemudian dicetak. Setelah dicetak, diketok-ketok lagi, dibentuk lagi, ya, jadi cincin, jadi perhiasan dan sebagainya. Proses yang lama, susah dan panjang itulah yang akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan anggap itu sebagai halangan dan rintangan, anggap itu sebagai cara Allah memurnikan iman kita. Oke. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari pengajaran Rasul Petrus adalah semua orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus harus tetap setia dalam iman dan teguh dalam pengharapannya, serta melakukan perbuatan kasih terhadap sesama, seperti teladan Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan sukacita kekal itu, sukacita abadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari selama kita di dunia. Ya, jadi buat orang percaya Tuhan Yesus tidak ada kata frustasi, tidak ada galau, tidak ada. Karena apa? Kita punya sukacita kekal abadi di dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau remaja-remaja sekarang putus cinta, galau, frustasi, terus hidupnya berantakan. Kakak juga pernah ngalamin sih seperti itu. Tapi kakak mau bilang, jangan berlarut-larut dalam hal itu. Karena kita memiliki sumber sukacita yang kekal, yang abadi, yaitu sukacita di dalam Tuhan.
Kalau kita putus sama pacar kita misalnya, atau ada masalah dengan keluarga kita misalnya, jangan berpikir bahwa itu end of the world gitu ya, akhir dari dunia ini. Jangan. Pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan Yesus, minta pertolongan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan kasih jalan keluar. Ya, adik-adik ya. Kiranya apa yang kita renungkan, kita pelajari bersama pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan iman percaya adik-adik sekalian, untuk semakin tekun dalam iman, dalam pengharapan pada Tuhan, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti diakhiri dengan doksologi ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama di tempat ini. Firman Tuhan yang mengajar kami untuk setia dan tekun memelihara iman percaya kami kepadamu. Ya Bapa, tolong kami di tengah-tengah kehidupan kami banyak tantangan dan godaan untuk kami tidak taat pada Tuhan, untuk kami meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk memelihara iman percaya kami kepadamu dan setia sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk gereja kami, untuk GBB Sangkakala, untuk hamba-Mu, Pendeta Eserina Manusiwa, dalam tugas pelayanannya. Tuhan berkati hamba-Mu ini, sehingga boleh melayani jemaat dengan baik, memberikan kesehatan, hikmat akal budi, kepandaian untuk bisa mempersiapkan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Kami berdoa juga untuk para presbiter dan keluarganya. Berkati pelayanan mereka Tuhan, agar pelayanan mereka juga berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada, memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan jauhkan dari segala macam bentuk pencobaan, sakit penyakit karena pandemi COVID-19 ya Tuhan, supaya jemaat kami dalam keadaan sehat senantiasa. Kami juga berdoa untuk persekutuan LKPT Tuhan, persekutuan Teruna LKPT GBB Sangkakala Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak pelayan, Tuhan berkati teman-teman kami yang pada saat ini Tuhan, dimanapun juga mereka berada, mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan menjaga mereka, sehingga mereka juga boleh beraktivitas dengan baik, dengan sehat. Berkati kami dalam kehidupan kami seminggu yang akan datang ya Bapak, supaya kami dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami dengan baik secara online, jauhkan segala gangguan, halangan, rintangan, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan kami bisa menjadi anak yang pintar di sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, presiden kami, beserta dengan wakil presiden kami, para menteri, dan orang-orang yang bertugas untuk memimpin negara kami. Kami doakan mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepandaian untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan segera halaukan ini dari bangsa dan negara juga dunia kami Tuhan, sehingga kami kembali bisa beraktivitas seperti semula, dan kami bisa kembali bergereja, beribadah persekutuan Teruna di gedung gereja, bertemu dengan teman-teman kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan beserta dengan kami dalam minggu kerja kami, dan mengantar kami kemanapun kami melangkah, menjauhkan kami dari segala macam bentuk pencobaan. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Beranilah dalam menghadapi penderitaan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 142 ayat 1, Kidung yang merdu di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang boleh kami ikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sekarang kami akan kembali dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, mengiringi kami sepanjang minggu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh kembali lagi untuk beribadah bersama di minggu yang akan datang dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta dengan adik-adik sekalian dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya.